Salam, selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami menyampaikan renungan harian Toraja yang dibuat oleh Gereja Toraja Kamis 26 November 2020 dari Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 27. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, tapi sebelumnya itu kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Bacaan kita hari ini dari Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 27 diberikan satu kalimat pendek, gerbang pemeriksaan, babangan Pak Paresan, check-in gate. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, telah beberapa waktu lamanya dunia bergumul bersama dalam menghadapi pandemi virus corona 19. Nyata bahwa banyak orang semakin takut karena jumlah yang terpapar positif terus meningkat. Beberapa bulan yang lalu, sejumlah daerah melakukan lockdown dan pemeriksaan ketat di perbatasan kota dan desa. Untuk masuk dalam satu wilayah pemerintahan, maka kita perlu melalui pemeriksaan yang ketat di gerbang-gerbang pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan mulai mencuci tangan, penyemprotan barang bawaan, kendaraan, mengukur suhu badan, menunjukkan surat keterangan sehat, serta surat izin perjalanan. Bahkan sampai saat ini, pemerintah menggalakkan untuk wajib memakai masker. Jika semua protokol kesehatan itu dilakukan,
maka kita dapat masuk dalam wilayah tersebut, sekaligus salah satu cara untuk mengantisipasi tidak menyebarnya virus corona. Saudara-saudara, demikian pula gambaran kota Yerusalem baru yang penuh kemuliaan Allah itu. Kota itu memiliki gerbang yang akan memeriksa orang yang akan masuk ke dalamnya. Tentu semua orang ingin masuk ke kota yang sangat indah itu. Tidak ada lagi bait suci, matahari, bulan, karena anak domba Allah sendirilah yang menjadi bait suci dan menjadi terang. Raja-raja akan membawa kekayaan dan kuasa mereka di bawahnya kakinya. Orang yang ingin masuk ke dalamnya harus melalui gerbang pemeriksaan. Protokolnya ialah tidak dapat masuk yang najis, kekejian atau dusta. Sebaliknya yang boleh masuk adalah orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan, yaitu yang dengan iman percaya kepada Sang Anak Domba Allah dan melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita hidup kudus sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Iman percaya yang dibangun melalui perbuatan akan menopang kita melalui gerbang pemeriksaan untuk masuk ke kota yang penuh kemuliaan Tuhan. Yakinlah bahwa dalam Kristus Yesus kita bebas masuk di gerbang pemeriksaan apabila selama kita hidup kita melakukan kehendak Tuhan, taat pada firman Tuhan, menuju akhir zaman. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini menjadi bagian dalam melanjutkan segala aktivitas hidup kami. Tolonglah kami untuk selalu setia melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kami dalam melanjutkan aktivitas kami hari ini, baik sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, sebagai pemuda-pemudi. Kasihani dan tolong kami semua. Biarlah kami senantiasa mempraktekkan kehidupan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati yang merayakan hari ulang tahunnya hari ini. Perlengkapi sukacita mereka dengan kasih dan pemeliharaan dari Tuhan sendiri. Kasihani sembuhkan yang sakit, hibur yang berduka. Kami berdoa bagi para pelayan-pelayan-Mu di muka bumi ini. Kiranya
tetap setia mendampingi masyarakat, jemaat umat dalam melakukan kehendak Tuhan. Berkati mereka dalam persiapan pemilihan bupati dan wakil bupati. Beri hikmat kebijaksanaan. Biarlah para masyarakat yang akan memilih dengan suara hati nurani yang baik, terhindar dari money politik. Kuatkan, segarkan para calon, biarlah mereka semua sehat. Apapun yang kami pelihara, kami tanam, Tuhan berkati. Inilah kami Tuhan. Dengarkan kami hanya berdoa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Ibu Bapa, saudara-saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa tetap memakai masker, tetap menjaga kebersihan, tetap mengatur jarak, hindari kerumunan, tetap tenang. Tuhan beserta kita. Kure semangat.